Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.01, maka kegiatan Mat Club sore hari ini akan segera saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya A. Yunisa Sani, staf bidang penalaran Himatika Vektor 2021 sebagai moderator pada acara Mat Club Aljabar Linear Elementer hari ini. Saya ucapkan selamat sore dan selamat bergabung kepada Mbak Silmi Hayatun Nasuha yang akan menjadi tentor kita hari ini dan juga kepada teman-teman mahasiswa angkatan 2020 yang telah berpartisipasi. Kegiatan Mat Club kita hari ini akan diawali dengan pembukaan, kemudian sesi pemaparan materi, lalu dilanjutkan dengan pengerjaan latihan soal dan tanya jawab, dan diakhiri dengan penutupan. Kemudian setelah kegiatan berakhir akan dilakukan sesi dokumentasi. Selanjutnya, saya akan membacakan beberapa tata tertib dari kegiatan Mat Club. Yang pertama, peserta memakai pakaian bebas dan rapi. 2. Peserta hadir 15 menit sebelum acara dimulai. 3. Mengubah nama akun Google Meet sesuai dengan format, yakni peserta _ nama lengkap. Sekedar mengingatkan kepada teman-teman yang format namanya belum sesuai, silahkan disesuaikan dengan ketentuan. Untuk langkah-langkahnya bisa dilihat pada link yang sudah diberikan di file tata tertib yang telah diberikan di grup. Yang keempat, mematikan mikrofon pada saat penyampaian materi dan pembahasan soal. Diperbolehkan menyalakan mikrofon ketika dipersilahkan oleh moderator. Yang kelima, peserta dianjurkan untuk mengaktifkan kamera. 6. Peserta menyiapkan alat tulis untuk mencatat hasil diskusi. 7. Memastikan perangkat dan koneksi stabil. 8. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi pembahasan soal dan tanya jawab, dipersilakan untuk mengetik di kolom komentar dengan format nama _ izin bertanya. 9. Peserta yang mengajukan pertanyaan atau menanggapi pertanyaan, diharapkan mengaktifkan mikrofon ketika dipersilahkan oleh moderator. 10. Apabila terdapat kendala pada mikrofon, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi pembahasan soal dan tanya jawab, dipersilakan untuk mengetik di kolom komentar dengan format nama _ pertanyaan. 11. Peserta dilarang membuat kegaduhan dalam bentuk apapun selama acara berlangsung. 12. Peserta wajib mengisi presensi di akhir acara dengan melampirkan bukti screenshot saat pelaksanaan acara berlangsung. 13. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Sebelum kita menginjak acara selanjutnya, yakni sesi pemaparan materi, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya adalah sesi pemaparan materi. Langsung saja saya persilahkan kepada Mbak Silmi Hayatun Nasuha untuk memaparkan materi hari ini. Halo, present screen-ku sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya ya, DA Yun ya tadi. Oke, jadi kita mulai aja. Jadi perkenalan dulu sebelumnya nih. Nama saya Silmi, bisa dipanggil Misil ya. Jadi tujuan dari sesi materi kali ini atau sesi Mat Club kali ini kita tuh bakal mempersiapkan untuk UAS nanti kan ya. Nah, tugas kita tuh sebelum kita ke materi dan lain-lainnya, aku pengen ngingetin. Nah, tugas kita tuh melakukan yang terbaik yang kita bisa. Jadi kalau apapun hasilnya nanti kita serahkan aja ke Yang Maha Kuasa yaitu Allah gitu ya. Jadi apapun hasilnya kita harus bersyukur karena
hasil itu tuh hasil dari kerja keras kita, hasil dari yang terbaik dari kita gitu. Walaupun hasilnya mungkin kurang memuaskan, itu tuh bukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang memalukan untuk mengulang lagi, untuk mendapat pemahaman yang lebih baik lagi. Jadi kita tuh jangan malu untuk mengulang. Aku juga pernah ngulang kok. Kalau emang dirasa perlu untuk ngulang, tapi kalau emang dirasa udah cukup ya udah gitu. Dan sedikit disclaimer ya, di sini aku bukan orang hebat, aku juga masih belajar gitu. Jadi di sini aku bukan menggurui, lebih ke kita sharing bareng aja karena aku juga masih butuh banyak belajar. Jadi kita nanti kedepannya lebih ke sharing aja. Mungkin tadi ada disuruh matiin mic, tapi kalau misalkan teman-teman ada interupsi atau apa yang butuh diklarifikasi secepatnya, mungkin bisa langsung aja on mic atau raise hand mungkin ya, nanti ditunjuk sama Ayun atau gimana gitu. Jadi pokoknya tuh yang bicara di depan itu belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan gitu ya. Jadi aku juga masih belajar. Oke, kita mungkin lanjut. Di sini aku ada beberapa motivasi mungkin kalian bisa share screenshot aja. Jadi kan sebelum kita mulai belajar itu perlu untuk memberi kalimat-kalimat positif ya supaya kita itu termotivasi untuk belajar. Belajar itu untuk apa sih gitu. Jadi kalian tuh harus paham juga belajar itu untuk apa karena aku utamanya ya paling suka kata-katanya Imam Syafi'i yang dimana kalau kamu nggak bisa tahan dengan lelahnya belajar, kamu bakal dirundungi atau ya dirundungi oleh pedihnya kebodohan gitu. Jadi jangan sampai lah ya kita mengalami pedihnya kebodohan. Jadi ya, karena itu kita harus mengalami susah kerasnya itu belajar. Nanti juga pasti bakal mendapat hasil yang memuaskan itu insya Allah. Jadi dari voting yang kemarin itu, ini ada hasilnya. Dan yang paling banyak itu perubahan basis. Ini mungkin ruang baris ya. Tipe aku nggak tahu sih tapi aku anggap aja ruang baris gitu ya, ruang baris, ruang kolom, dan ruang kosong. Jadi di sini nanti aku keseluruhan sih bakal bahas ini sedikit aja, review aja, soalnya kan waktu yang dikasih sama panitia juga cuma 15 menit ya kurang lebih. Nah, kita mulai aja langsung ya. Tapi kalau memang ada waktu mungkin nanti bisa sambil bahas-bahas yang lain, tapi mungkin lebih ke langsung ke latihan OSH-nya aja, soalnya di situ juga aku nanti agak bahas sedikit-sedikit gitu, ke situ gitu. Oke, kita mulai. Nah, perubahan basis, ruang baris, ruang kolom, dan ruang kosong. Nah, problemnya di sini ketika ada basis yang berubah itu kan kita tuh ditanyakan itu bagaimana hubungannya si koordinat vektor V yang basisnya B dengan vektor V yang basisnya B aksen gitu ya. B aksen itu kita kita definisikan adalah basisnya yang baru, sedangkan B ini tuh basisnya yang lama. Nah, di awal kita definisikan terlebih dahulu, B itu basis lama dan B aksen itu basis baru. Nah, secara simpel kita bakal coba menyelesaikan atau menghubungkan ini tuh untuk ruang vektor dimensi 2 dan untuk ruang vektor dimensi n itu bakal menyesuaikan hasilnya dengan dengan yang hasil dari ruang dimensi 2 ini ya. Jadi kita tulis dulu mungkin adalah B itu adalah vektor U1 U2 dan B aksen itu U1 aksen U2 aksen. Lalu kita apa butuh koordinat si vektor basis baru yang terhubung dengan basis lama gitu ya. Jadi misalkan koordinat U1 ini U1 aksen ini tuh eh, A AB dan U2 aksen ini CD. Nah, yang berarti yang didefinisikan, maksudnya yang didefinisikan U1 aksen itu sama dengan A U1 ditambah B U2, yang berarti kan U1 sama U2 ini tuh vektor yang lama ya. Terus U2 aksen ini sama dengan C U1 ditambah D U2. Nah, berarti misalkan kita misalkan punya vektor V di dalam ruang vektor V, dan misalkan V itu koordinatnya si V ini tuh yang dipengaruhi oleh basis baru ini tuh K1 plus K2 ya. Nah, si ini tuh kan sudah dipengaruhi oleh basis baru ya, berarti dia vektor baru.
Nah, si vektor baru ini adalah K1 U1 aksen ditambah K2 U2 aksen. Nah, untuk menemukan koordinat yang sebelumnya, koordinat lamanya dari si V ini itu kita harus menyatakan dalam bentuk basis lama. Berarti kan kita harus mensubstitusikan si U1 aksen ini dan si U2 aksen ini ke sini ya. Nah, didapatlah ini ya. Disubstitusikan, dapat ini dan atau bisa kita tulis juga sebagai ini gitu. Nah, si ini kan udah dinyatakan dalam U1, U2. Nah, di sini kita bisa menyatakan koordinat dari V yang dipengaruhi atau dari basis B itu, basis yang lama itu adalah K1A plus K2C, K1B plus K2D, atau ini bisa ditulis sebagai ini ya. Ternyata kalau kita lihat di sini, si vektor yang lama yang dipengaruhi oleh basis B yang lama, itu tuh sama dengan vektor yang baru dikalikan dengan sebuah matriks A, B, C, D. Nah, kalau dilihat A, B, C, D ini itu kan dari ini ya, dari koordinat vektor basis baru gitu. Nah, dari sini, kita hapus dulu. Nah, dari sini kita punya solusinya nih. Nah, ketika kita merubah basis dari sebuah ruang vektor dari basis lama itu B sama dengan U1, U2 sampai UN ke basis baru yaitu B aksen sama dengan U1 aksen sampai UN aksen, maka untuk setiap vektor di V, koordinat lamanya itu akan terhubung dengan koordinat baru dengan persamaan itu. Nah, persamaan ini kan tadi kan sebelumnya tuh si VB itu sama dengan PVB aksen ya, ini B aksen maksudnya tuh. Nah, si P ini kan tadi A, B, C, D itu disebut, dianggap aja P gitu ya. Nah, P ini disebut matriks transisi gitu. Nah, contohnya ini, mungkin kalian nanti bisa lihat juga sih di buku kalian. Ini aku ambil dari buku kalian aja. Ini misalkan ada basis B itu U1, U2, B aksennya U1 aksen, U2 aksen dengan U1-nya sama dengan 1,0, U2-nya 0,1, U1 aksennya 1,1, dan U2 aksennya 2,1. Ketika kita disuruh mencari transisi, matriks transisi dari B aksen ke B, didapatkan ini. Ini caranya tuh berarti caranya pakai cara yang sebelumnya tadi ya. Terus transisi matriks dari B ke B aksen, ini gitu. Terus ini sebelum masuk ke ruang kolom dan ruang baris, kita tuh perlu tahu juga tentang vektor baris dan vektor kolom. Jadi misalkan ada matriks A M kali N dengan berarti kan ini barisnya sebanyak N, kolomnya sebanyak N ya, sebanyak M ya. Nah, si Rn yang terbentuk dari baris-baris di A itu disebut dengan vektor baris dari A gitu. Jadi si R ini tuh si atasnya ini, pokoknya yang baris-baris itu jadi vektor baris dari A. Yang kolom-kolom jadi kolom vektor dari A. Nah, kalau ditanya baris ruang baris dan ruang kolom itu apa? Nah, ruang baris sendiri itu adalah subruang Rn yang direntang oleh vektor baris dari A. Kalau si ruang kolom ini tuh Rm yang direntang oleh vektor kolom dari A gitu. Kalau sedangkan null space sendiri atau ruang kosong adalah ruang solusi dari sebuah sistem homogen dari persamaan AX sama dengan 0 yang merupakan subruang dari Rn yang itu yang disebut ruang kosong atau null space dari A. Masih ada waktu untuk materi nggak ya, panitia? Masih materi. Iya Kak, masih ada sekitar 4 menit lagi untuk pemaparan materi. Oke, 4 menit. Gini ya, cuma sedikit aja mungkin ini review, nanti juga di depan ada contoh soal mungkin bebas linear. Nah, definisinya bebas linear itu kan gini ya, intinya tuh ketika dia bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear, berarti dia tidak bebas linear. Berarti kalau
kita sebut dia bebas linear ketika dia tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya. Itu kan agak ribet ya mungkin bahasanya. Nah, kalau pengen agak gampangnya disebut bebas linear itu ketika memenuhi persamaan ketika koefisien yang memenuhi persamaan ini tuh hanya K1, K2 sama dengan 0. Maksudnya tuh si persamaan itu hanya solusinya tuh hanya trivial yaitu 0. Kalau misalkan dia punya solusi lain selain trivial, selain semuanya 0, berarti dia tuh tidak bebas linear. Gitu aja sih kalau misalkan untuk bebas linear ya. Terus kalau definisi basis sendiri, basis itu syaratnya tuh ada dua, dia tuh merentang dan bebas linear. Merentang itu berarti dia ya merentang ya, kalian paham ya, kan udah paham ya. Terus untuk definisi dimensi sendiri, dimensi adalah dimensi dari sebuah ruang vektor yang berdimensi hingga atau dinotasikan dim V adalah banyaknya vektor di basis dari V gitu. Jadi kan ada basis tuh, nah banyaknya vektor di basis itu tuh berapa gitu. Nah itu adalah dimensinya dari V. Nah ini langsung lanjut ke soal agak lama nih. Nih, aku ambil soal yang ada 3 itu, kalian udah dapat filenya kan ya. Jadi nomor 1 itu ada pada daftar-daftar vektor berikut. Ini yang bebas linear tadi ya, jadi sekalian bahas contohnya mungkin. Nah, apakah bebas linear atau tidak bebas linear? Jelaskan. Nah, kita perlu ingat lagi syaratnya dari bebas linear itu sendiri, bahwa vektor-vektor itu tuh dikatakan bebas linear jika dan hanya jika A1, A1, U1, A2, U2 sampai AN UN sama dengan 0 itu koefisien yang memenuhi itu hanyalah trivial, yaitu 0 gitu. Kalau misalkan ada solusi lain berarti dia nggak bebas linear. Nah, kita perhatikan bahwa kan ini kita masukkan ke persamaan ini ya, A1U ditambah 1V ditambah 1W sama dengan 0. Nah, kita substitusikan U-nya sama dengan 125, A2 V-nya sama dengan 251, W-nya sama dengan 152. Terus kita substitusikan, nah kita akan dapatkan persamaan ini ya. Ada 3 persamaan nih. Nah, kalau kalian eliminasi, nah kita dapatkan bahwa hasilnya itu trivial, solusinya tuh hanya 0, 0, 0. Jadi kita bisa, ini kurang itu ya, kurang kesimpulan. Kalian kalau jawab soal itu harus menjawab gitu. Soalnya kan ini ditanyakan apakah bebas linear atau tidak. Berarti ini kan sebenarnya belum menjawab ya, hanya menjabarkan. Berarti jadi U1, V dan W di bawah ya. Dan W itu bebas linear. Karena kan solusinya trivial tadi ya. Ini udah dapat paham semua kan ya? Udah di screenshot kan ya? Oke, kita lanjut ke soal yang B. Jadi di soal B itu ada mana ya? Agak lama nih, maaf ya. Nah, dengan cara yang sama kita kerjakan nomor selanjutnya. Kita disediakan lagi ada 3 vektor. Ya, kayaknya itu vektornya masih salah ya. Sebenarnya disediakan ada 4 vektor, yaitu V1, V2, V3, V4. Soalnya bisa kalian lihat di itu ya, di drive yang udah di-share sama panitia nih, soalnya yang di sini salah nih. Yang B-nya tuh harusnya bukan gini nih. Harusnya V1 sama dengan berapa berarti? 125. V2
32, V3, 257, V4-nya 314. Nah, ketika kita kan ini udah ditelusuri ya sampai mendapatkan 3 persamaan ini. Nah, ketika kita coba cari solusinya dengan eliminasi, kita tuh ternyata mendapatkan ini A1 sama dengan 3/2A2, A3 sama dengan negatif 2/3, 23/26 dari A2, dan A4 sama dengan negatif 41/26 dari A2. Nah, ketika kita pilih ya, kan ini kan berarti terserah A2-nya ya. Kalau misalkan A2-nya 0 ya berarti semuanya 0, berarti kan trivial. Tapi ternyata ada solusi lain, yaitu ketika A2-nya sama dengan 26, ternyata A1-nya sama dengan 39, A3-nya sama dengan negatif 23, A4-nya sama dengan negatif 41, sehingga itu tuh 0. Nah, ini tuh menyebabkan 0, tapi si 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 A1 sampai A4-nya itu tidak 0, tidak trivial. Berarti V1, V2, V3 sampai V4-nya itu tidak bebas linier gitu. Berarti tadi contoh yang bebas linier, ini contoh yang tidak bebas linier ya. Oke, kita next. Nah, diketahui untuk nomor 2 ini diketahui ada sebuah himpunan isinya itu ya. Ada 2 polinom di situ. Nah, periksa apakah S basis dari ruang polinom P2. Caranya kita tahu dia basis atau enggak, ingat lagi. Syaratnya basis itu sendiri adalah dia harus merentang dan bebas linier. Nah, syarat basis adalah merentang dan bebas linier. Nah, kita periksa apakah S merentang P2. Nah, ini caranya meriksa P2. Nah, caranya meriksa apakah S itu merentang P2. Jadi kalau kita mau ngecek sebuah vektor, sebuah himpunan itu basis atau enggak, kita tuh coba ceknya tuh kayak gini ya. Jadi misalkan ada 2 polinom nih. Ada P1, P2, ada P1 sama P2. Ini tuh misalkan sebuah skalar ya. Nah, karena dia merentang, berarti kan dia tuh harus bisa membentuk bentuk polinom itu sendiri. Kalau di sini polinomnya P2, berarti kan bentuknya tuh ini ya, kurang lebih C plus BT plus AT kuadrat. Nah, di sini kita substitusikan. Nah, di sini ternyata si hasilnya ini tuh hanya membentuk ketika C sama dengan A. Karena kan ininya tuh sama dengan ini ya, P1 plus P2, P1 plus P2. Nah, ketika A sama dengan C itu mereka tuh tidak membentuk gitu, tidak bisa membentuk persamaan yang A sama dengan A tidak sama dengan C gitu. Maka S itu bukan basis dari PN, jadi kita nggak usah lagi ngecek bebas linier atau enggak, karena kita udah tahu dia tuh nggak merentang gitu. Jadi kita lanjut ke nomor 3 ya. Nah, nomor 3. Misalkan subruang W dari R4 direntang oleh vektor-vektor berikut. Ada W1, W2, W3. Gunakan proses Gram-Schmidt untuk menentukan basis ortogonal dari W. Tadi itu ada yang minta bahas ortogonal juga ya, tapi belum aku buatin slide-nya. Jadi mungkin kita bahas sedikit sekilas aja di sini. Kita ingat lagi kalau ortogonal itu hasil kali vektornya itu, hasil kali dalamnya, inner product-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau untuk menentukan basis ortogonal dari W, kita tuh harus cari tahu juga si W1, W2, W3 ini tuh basis bukan sih dari W, karena kita kan udah tahu nih si W1, W2, W3 ini merentang W, tapi kan kita nggak tahu mereka tuh beneran basis atau enggak. Nah, cara ceknya berarti kita harus cek apakah W1, W2, W3 ini bebas linier gitu. Jadi kita cek dengan cara yang sama kayak cara nomor 1 tadi, dan kita dapatkan persamaan ini ada 4 persamaan, dan setelah kita eliminasi, ternyata solusinya tuh hanya
ketika trivial. Nah, berarti mereka tuh bebas linier si W1, W2, W3 ini. Berarti W1, W2, W3 tadi adalah basis dari W. Nah, lanjut ke proses berikutnya, yaitu sebentar ya, agak loading. Nah, proses Gram-Smith sendiri itu ada beberapa step ya sebenarnya itu ini kalau misalkan kalian carinya apa misalkan si ini tuh bentuknya tuh ada banyak gitu ya. Itu kan karena ini cuma ada W3, ya udah kita sampai step 3 aja. Kalau misalkan dia ada banyak, ada misalkan ada 4, ada 5, berarti ini masih lanjut ke step-step berikutnya yang kalian mungkin bisa lihat rumus lengkapnya di itu ya di buku. Nah, sekarang dengan Gram-Smith process ini kita tentukan basis ortogonal dari W. Tahapnya itu step 1. Ini tuh anggap aja si U ini W ya. Misalkan step 1 itu tuh V1 itu pasti sama dengan W1. Berarti kita dapatkan V1 sama dengan W1-nya 1, 1, 1, 1. Step 2-nya U2 sama V2 sama dengan U2 dikurangi inner product dari U2 dan V1 per norm V1 dikuadratkan dikalikan V1. Nah, ini mungkin kalian bisa itu sendiri. Bisa kotret sendiri. Kotret, bahasa apa sih kotret? Ya itulah ya. Kita coba tuliskan V1 sama dengan, V2 sama dengan W2-nya berarti 1, 1, 2, 4 dikurangi inner product-nya dari W2 dan V1 ya, berarti W2 ini dan V1 ini. Berarti inner produknya berapa nih? 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 4 berarti 8 per norm V1-nya sendiri itu 4 ya. Norm kuadratnya 4. Kalau normnya aja 2. Norm kuadratnya 4 dikalikan V1. Berarti ini sama dengan negatif 1, negatif 1, 0, 2. Nah, untuk V3-nya kita hitung lagi. W3-nya itu 1, 2, negatif 4, dan 3. Dikurangi inner product dari W3 dan V1 itu aku ngitung tadi 1 tambah 2 dikurangi 4 dikurangi 3 ya, berarti negatif 4. Terus inner product norm V1 kuadratnya tadi sama kayak atas ya 4. Ini V1 dikurangi lagi inner produknya dari W3 sama V2 itu harusnya V2 ya. Itu adalah 9, negatif 9 per 6. 6 ini normnya dari V2. Terus dikalikan V2. V2-nya negatif 1, negatif 1, 0, 2. Yang kita dapatkan setelah dihitung hasilnya adalah setengah 3 per 2, negatif 3, dan 1. Nah, berarti basis ortogonal dari W itu adalah V1, V2, V3 yang telah kita hitung tadi. V1-nya adalah 1, 1, 1, 1, V2-nya adalah negatif 1, negatif 1, 0, dan 2. Untuk V3-nya sendiri 1 per 2, 3 per 2, negatif 3, dan 1. Ya, nggak hilang. Nah, mungkin segitu
mind is just like a muscle gitu. Jadi kalau pikiran kita tuh utamanya kalau kita tentang matematika ya, kita tuh harus terus berlatih gitu supaya itu bisa berkembang dan makin terbiasa, jadinya makin bisa mengeksplor yang lebih keren lagi gitu. Matematika itu keren guys. Mungkin dari aku sekian. Terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan mungkin bisa raise hand dan lain-lainnya. Aku stop share dulu. Baik, terima kasih Mbak Silmi atas pemaparan materi dan juga penjelasan dari latihan soalnya. Kemudian dari teman-teman, apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk chat di kolom chat dengan format nama underscore izin bertanya. Silakan untuk teman-teman apabila masih ada yang dibingungkan atau mungkin tadi sempat tertinggal dari penjelasan materinya, bisa ditanyakan kembali mumpung ada Mbak Silmi di sini, nanti akan dijelaskan secara gamblang. Kayaknya udah pada paham semuanya, udah pada pinter. Bagaimana dari teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana dari teman-teman peserta? Apabila masih ada yang dibingungkan, boleh ditanyakan. Bisa langsung mengetikkan di kolom chat dengan format nama underscore izin bertanya. Baik Mbak Silmi, sepertinya ada yang bertanya di kolom chat. Saya bacakan ya Mbak ya. Dari Saudara Farhan Mangadi, izin bertanya, apakah bisa diulang Kak pembahasan nomor 3 dan apakah PPT bisa di-share? Terima kasih. Monggo Mbak Silmi. Oke, aku share screen lagi aja ya, tapi
Kalau untuk PPT-nya nggak apa-apa sih di-share, nanti aku hubungin lewat panitia atau langsung aku share di drive materi itu juga. Tapi nggak aku slideshow aja ya. Malis. Oke, udah terlihat ya? Sudah terlihat, Kak. Oke, jadi intinya ya yang nomor 3. Yang nomor 3 tadi kan disuruh menggunakan proses Gram-Smith. Nah, prosesnya sendiri itu kalian tuh pasti adalah di buku tuh ada beberapa step itu. Nah, sebenarnya untuk menentukan basis ortogonal dari W dengan menggunakan proses Gram-Smith sendiri itu, kita tuh perlu tahu basisnya dari W itu apa. Nah, kita kan udah tahu nih kalau W ini direntang oleh vektor W1, W2, dan W3. Tapi kan kita nggak tahu W1, W2, W3 ini beneran basis dari W nggak sih? Nah, makanya kita cari tahu dulu dengan cari tahu apakah dia bebas linear atau enggak. Soalnya kan syaratnya basis itu sendiri merentang dan bebas linear gitu. Jadi nggak bisa kalau diketahui merentang aja terus kita klaim bahwa dia basis gitu, nggak bisa. Jadi kita harus cari tahu dulu bahwa mereka tuh bebas linear nggak sih. Nah, kita cari tahu dengan cara yang sama kayak nomor 1 tadi, udah paham kan ya cara cari tahunya, dan kita dari eliminasi ini nanti kita dapatkan bahwa solusinya tuh hanya ketika A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan 0. Maka kita simpulkan bahwa W1, W2, W3 ini adalah basis karena dia merentang dan bebas linear. Nah, untuk yang ketiga, bentar agak lama. Nah, yang ketiga ini kita gunakan proses Gram-Smith ya. Dengan step 1, step 2, step 3 karena kita di sini punya ada 3 basis, 3 vektor, maksudnya 3 vektor W1, W2, W3. Prosesnya tadi udah kehapus ya, soalnya aku nggak keep tadi waktu coret-coretnya. Nah, mungkin nanti kalian bisa hitung sendiri, kan inner product, norm itu bisa lah ya. Dengan step-step itu kita dapatkan bahwa basis ortogonal dari W itu ada 3, ada V1 sama dengan 1, 1, 1, 1, V2-nya negatif 1, negatif 1, 0, dan 2, V3-nya setengah, 3/2, negatif 1, negatif 3, dan 1. Mungkin itu sih, apa masih ada yang ditanyain? Bagaimana dari Saudara Farhan? Apakah ada feedback? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Dipersilahkan. Baik, sepertinya dari Farhan masih belum ada feedback ya, Kak. Dia mengucapkan terima kasih. Kemudian untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan, mumpung masih ada banyak waktu. Permisi Mbak, informasi di kolom chat ada yang ingin bertanya lagi dari Saudara Hafsa Chandra. Izin bertanya, untuk yang nomor 3 tadi Kak masih agak bingung bagaimana hasilnya bisa A1 ditambah 4 A2 dan seterusnya. Monggo Mbak Silmi untuk menjawab pertanyaannya. Mohon maaf Mbak, masih off mic-nya.
Untuk yang persamaan terakhir yaitu kayaknya typo, sebentar aku share screen-nya, ada sedikit typo. Nah, yang ini ya, ini tuh typo guys. Sorry ya, membuat bingung. Jadi ini berarti A1 ditambah 4, A2 dikurangi. Loh, bentar ya, agak lemot emang. Nggak tahu nih, dari tadi agak lemot. Jadi ini, intinya ini typo, harusnya dikurangi 3A3 gitu. Apakah ada feedback? Maaf ya guys, membingungkan. Bagaimana dari Saudara Hafsa? Apakah ada yang masih dibingungkan? Baik, sepertinya dari Saudara Hafsa masih belum ada feedback ya, Kak. Kemudian dari teman-teman yang lain, apakah ada yang dibingungkan lagi? Atau ada yang ingin ditanyakan? Mungkin di luar dari pemaparan materi yang tadi, atau punya latihan soal sendiri, boleh banget untuk di-share di sini. Baik, informasi Mbak Silmi ada yang ingin bertanya lagi di kolom chat. Dari Saudara Ajeng Cindy Vania, izin bertanya, apakah bisa dijelaskan cara mencari norm V2-nya, Kak? Terima kasih. Monggo Mbak Silmi, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Nggak terlihat ya share screen-ku? Sudah terlihat, Kak? Oke, sebentar ya. Agak lemot di sini. Nah, kita lanjut ke yang itu ya, norm V2 ya. Caranya mencari norm, kalian masih ingat nggak? Norm V itu, kalau aku nggak salah ingat ya, aku kan tadi sambil baca-baca juga. Udah lama nggak megang aljabar guys sebenarnya aku tuh. Jadi aku mengambil mata kuliah ini tuh agak ragu sebenarnya, soalnya aku udah lama nggak megang aljabar linear, apalagi aljabar linear tuh aku tuh masih agak nggak mudah gitu, tapi alhamdulillah masih paham insya Allah. Kita coba norm V2 ya. V2-nya tadi kita dapatkan berapa? Norm V2-nya tuh kita tadi dapatkan berapa ya tadi? Aku lupa. Kok highlight? Tadi V2-nya tuh kita dapatkan negatif 1, negatif 1, 0, 2 ya. Berarti norm V2 itu berarti kan akar dari V kali V2 kali V2 ya. Berarti berapa? V kali V berarti negatif 1 dikali negatif 1, 1. Ditambah negatif 1 dikali negatif 1, 1. Ditambah 0 ditambah 2. Sama dengan akar 4 sama dengan 2. Nah, yang di sini dicarinya kan norm V2 kuadrat ya. Berarti kalau norm V2 kuadrat tinggal dikuadratin aja.
Atau misalkan ini nggak usah dipakai akar gitu. Jadi 2 kuadrat sama dengan 4. Udah gitu sih. Masih ada yang bingung kah? Atau mungkin ada yang salah dari kotretan aku gitu. Jadi teman-teman tanya gitu nggak apa-apa. Baik, bagaimana dari Saudara Ajeng? Apakah masih ada yang dibingungkan? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Maaf Kak, izin koreksi. 2 kuadrat 4. Oh iya, benar ya. 2 kuadrat 4 ya. Berarti aku salah tulis, salah hitung berarti. Benar, Gu. Tapi aku ngitungnya benar sih di sini 2 kuadrat itu 4, jadi cek mana? Erase, kita hapus dulu ya. Error aku emang. Berarti kan ini akar 6, dikuadratkan menjadi 6 gitu. Ditambah 4, berarti akar 6. 6 V kuadratnya berarti 6. Berarti tadi mungkin kalian tadi salah lihat tuh negatif 9/4 gitu ya. Harusnya negatif 9/6 gitu. Negatif 9/6 itu kan berarti nanti bakal jadi 3/2 dan lain-lain selanjutnya. Nanti kalian hitung tuh jadinya si V3-nya. Insya Allah benar kalau V3-nya tuh setengah 3/2 negatif 3 sama 1. Gitu. Apa masih ada yang ditanyakan? Baik, bagaimana dari Saudara Ajeng? Apakah ada yang dibingungkan lagi? Atau mungkin ada pertanyaan lain? Baik Kak, sepertinya dari Saudara Ajeng sudah dapat memahami. Kemudian dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada bagian yang masih dibingungkan? Silakan untuk ditanyakan. Izin informasi Mbak Silmi, ada yang bertanya dari Saudara Laili Putri Maharani, izin bertanya mengenai satu soal yang kurang saya pahami. Soalnya saya kirim di grup WhatsApp Mat Club. Oh, jadi mungkin ini dari latihan soal dari Laili sendiri ya, Kak. Jadi di luar dari PPT-nya Mbak Silmi. Masih banyak belajar. Sebentar ya, kita coba mengerjakan bersama-sama. Jadi aku mohon partisipasinya teman-teman. Oke, kita tulis dulu mungkin ya soalnya. Maaf ya kalau tulisanku jelek karena aku tidak terbiasa menulis di sini guys. Jadi soalnya tuh kalau aku tulis ya, apakah polinom-polinom tersebut membangun ruang vektor P2 dan dari semua polinom yang berderajat maksimal 2 atas perubahan X jelaskan. Berarti ini kan kurang lebih soalnya sama kayak yang soal nomor 2 ya, kita ke slide nomor 2 mungkin biar bisa sedikit relate. Mari kita ke slide nomor 2. Slide nomor 2, iya benar. Nah, kalau di slide nomor 2 kan gini ya. Sinus itu ada 1 min T plus T kuadrat sama 1 plus T plus T kuadrat. Kalau di sini ada P1-nya itu sama dengan 1 min X plus 2X kuadrat. P2 sama dengan 3 plus X. P3 sama dengan 5 min X plus 4X kuadrat. P4-nya sama dengan negatif 2 min 2X plus 2X kuadrat. Nah, ketika kita pengen tahu dia membangun atau enggak kan kita carinya tuh gini ya.
ketika ini ditambahkan dengan ini atau misalkan ditambahkan dengan vektor lainnya itu apakah bisa membangun sebuah vektor dari P2 sendiri. Kan orang vektor P2 itu semua polinom berderajat maksimal 2 atas peubah X ya. Kalau di sini kita peubahnya T, kalau di sini kita peubahnya X. Mari kita kerjakan bersama-sama, semoga kita mendapatkan hasilnya. Aku nggak tahu ini bakal benar atau enggak. Jadi, gimana ya mulainya? Masa langsung semuanya? Kayaknya, gimana ya? Kalau misalkan kita, kan di sini P ya, kita misalkan A1 biar nggak sama kayak ini nih. A1, 1 min X plus 2X kuadrat, ditambah A2, 3 plus X, tambah A3, 5 min X plus 4X kuadrat, ditambah 4 negatif 2 negatif 2x plus 2x kuadrat. Berarti kan ini harus sama dengan membentuk sebuah persamaan dengan maksimal derajat 2 ya dengan peubah x. Berarti kita tulis aja misalkan apa ya? S x kuadrat plus tx plus u gitu ya. Berarti kita dapatkan di sini nanti A1 plus 3A2 plus 5A3 dikurangi 2A4. Ini untuk satuannya. Terus dikurangi A1X ditambah A2X dikurangi A3X. X-nya di akhir aja ya. Astagfirullah, maafkan guys. Dikurangi A1 ditambah A2 dikurang A3 dikurang 2A4 dari X ditambah 2A1X 21 ditambah 4A2 ditambah berapa tuh berarti? Ditambah 2A4 ya. Ini A3 ding. Nah, di sini tuh kita harus kedepannya kita tuh harus membuktikan untuk semua sx kuadrat ditambah tx ditambah u. S itu si A1 3A2 A1 3A2 53 ditambah 2A4 itu tuh kan bakal sama dengan S ya. A1 ditambah 3A2. Ini sama dengan U ya, astagfirullah, maafkan. Ini U. Nah, S-nya sendiri itu yang itu. 2A1 ditambah 4A3 ditambah 2A4. Itu sama dengan S. Nah, kita tuh harus membuktikan bahwa si ini tuh bisa membentuk semua polinom berderajat 2. Sebenarnya aku sendiri masih belum kebayang sih ke depannya gimana. Mungkin ada yang punya ide gimana? Kalau belum mungkin nanti kita jadiin PR aja. Mungkin nanti aku
Kalau ada ide nanti aku langsung sampaikan ke grup gitu, gimana guys? Bagaimana dari teman-teman? Apakah ada yang mempunyai ide untuk penyelesaian dari nomor ini? Ataukah dari Laili, apakah boleh kalau nomor ini dilanjutkan diskusi di grup? Baik, informasi dari Laili. Mungkin untuk soal ini bisa dilanjutkan untuk diskusi di grup, biar grupnya jadi makin ramai juga, dan teman-teman bisa diskusi bebas di sana. Untuk selanjutnya, masih tersisa waktu 13 menit untuk sesi tanya-jawab ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, atau mungkin juga mengalami kasus seperti saudara Laili, misal mengerjakan latihan soal terus mengalami kesulitan, boleh banget di-share di sini. Baik, izin informasi dari saudara Ajeng Pratnya, izin bertanya. Saya mau bertanya di luar pemaparan, tetapi soalnya saya kirim di grup. Baik, mungkin dari teman-teman bisa mengecek grup dari Matklubnya. Oke, makasih ya Ajeng dan Laili. Mungkin insya Allah nanti malam aku ituin ya, soalnya aku masih ada acara lain nih jam 5. Mungkin bisa diselesaikan dulu yang ini. Mungkin nanti malam aku kirimin, atau nanti teman-teman yang lain ada bisa bantu teman-teman yang lain, bisa banget dikirim di grup ya. Sorry banget, ini jam 5 aku ada acara lain. Mungkin bisa nanti malam aku kirimin solusinya, insya Allah kalau aku udah selesai gitu, atau teman-teman yang lain gitu. Gimana Ajeng dan Laili? Apa ya? Bagaimana dari saudara Ajeng? Baik, berarti untuk dua soal tersebut mungkin diskusinya bisa dilanjutkan di grup ya teman-teman, dan Mbak Silmi juga. Nanti bisa diskusi terbuka di sana dan biar grupnya ramai juga. Boleh banget kalau misal teman-teman mau share berbagai macam latihan soal, biar nanti dibantu Mbak Silmi kalau ada kesulitan. Karena Mbak Silmi habis ini juga ada acara lain, sepertinya untuk sesi tanya jawabnya bisa kita cukupkan. Sampailah kita di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Silmi Hayatan Nasuha yang telah meluangkan waktunya untuk sharing ilmu bersama kami dan juga sudah memberikan motivasi yang luar biasa. Semoga bisa menambah semangat dan rasa optimis teman-teman dalam menghadapi UAS nanti. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Angkatan 2020 yang telah mengikuti acara Matklub ini dengan sangat baik. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Semoga ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat, dan semoga kita diberi kelancaran dalam mengerjakan ujian akhir semester nanti. Setelah saya akhiri acara Matklub hari ini, dimohon untuk teman-teman tidak meninggalkan forum terlebih dahulu, karena akan dilakukan sesi dokumentasi dan juga pembagian link presensi di kolom chat. Demikian acara hari ini, saya selaku moderator, mewakili panitia memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di acara Matklub selanjutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf ya teman-teman, mendadak ada cara lain, jadi cuma sebentar. Ya, nggak apa-apa Mbak Silmi. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan Mbak Silmi untuk membantu kami dalam belajar mempersiapkan UAS. Berikut saya kirimkan link presensinya di chat. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi link presensi tersebut. Dan juga untuk panitia yang bertugas untuk dokumentasi, saya persilahkan. Baik, karena sesi dokumentasi akan saya mulai, kepada teman-teman dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, saya mulai ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Andini. Kemudian ingin mengingatkan juga untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi link presensi dan juga jangan lupa untuk terus belajar dan berdoa untuk persiapan UAS nanti. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman sudah boleh meninggalkan forum. Terima kasih.